warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya hari ini. Bagaimana kabar Ananda Ibu semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya dipimpin dulu doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pembelajaran kita pada hari ini? Hadir semuanya. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak Ibu dapat menentukan atau menyebutkan struktur dari fungsi bunga. Dan yang kedua, anak Ibu dapat menyebutkan fungsi dari struktur bunga yang sudah ditulis. Oke, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi kita tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tahukah anak Ibu apa yang dimaksud dengan bunga? Nah, bunga adalah bagian pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi generatif. Nah, Ibu akan menampilkan gambar bagian-bagian pada bunga dan fungsinya. Yuk, perhatikan sama-sama. Nah, ini ada bagian mahkota, benang sari, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Sekarang kita tahu bagian-bagian pada bunga ini. Nah, Ibu akan menjelaskan dan akan menampilkan kepada Ananda Ibu semuanya struktur dari bunga dan fungsi dari bunga. Nah, yang pertama itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga disebut dengan corolla. Nah, berfungsi untuk menarik serangga. Yang kedua ada benang sari. Benang sari merupakan fungsi alat reproduksi jantan pada bunga atau alat kelamin jantan. Nah, yang ketiga itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika mahkota bunga masih kuncup. Jadi, kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga yang masih kuncup. Lanjut ke struktur bunga yang nomor 4, yaitu dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai dasar bunga. Yang dimaksud dengan dasar bunga yaitu bagian bunga paling bawah di mana bunga ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Nah, yang kelima itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga berada di posisi paling bawah. Tangkai bunga ini merupakan bagian untuk melekatkan bagian bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Nah, ada juga yang keenam yaitu bakal biji. Bakal biji ini proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Oke, kita lanjutkan yang ketujuh yaitu tangkai putik. Nah, tangkai putik di sini sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Nah, ada juga yang kedelapan yaitu kepala putik. Kepala putik sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. Yang kesembilan yaitu adanya tangkai sari. Tangkai sari di sini berfungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari.
Nah, yang ke-10 atau yang terakhir itu ada kepala sari. Kepala sari di sini berfungsi sebagai bagian pada bunga yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang struktur bunga dan fungsi struktur bunga. Sekarang mari kita simpulkan secara bersama-sama ya, apa dari kesimpulan tentang materi kita struktur dan fungsi bunga. Nah, Ibu harap anak Ibu semua dapat menyimpulkannya dengan baik ya. Nah, sekarang untuk tugas di rumah, coba anak Ibu bikin struktur dan fungsi bunga yang sudah Ibu tampilkan tadi, dibuat pada kertas 1 lembar. Minggu depan dikumpulkan ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.